Jujur ya, sekarang tuh bukan susah jadi kaya. Sekarang tuh susah buat nggak cemas. Karena tiap hari kita dicecokin kabar buruk. Harga naik, kerjaan nggak aman, rumah makin jauh, dan semua orang disuruh hustle seolah burnout itu personality trait. Jadi kalau akhir-akhir ini lo ngerasa kepala lo rame terus, santai. Mungkin lo bukan lemah. Mungkin lo cuma hidup di sistem yang emang bikin orang gampang panik. Dan justru karena itu, hari ini kita bakal ngobrolin satu buku lawas yang vibes-nya kayak tamparan, tapi tamparan yang nyelamatin hidup. How to Stop Worrying and Start Living dari Dale Carnegie. Karena jujur aja, di dunia yang makin ribut, skill paling mahal itu bukan cuma cuan, tapi kepala yang tetap jernih waktu semuanya lagi chaos. Gue suka buku ini bukan karena dia ngajarin kita jadi zen, kalem, terus pura-pura kuat. Enggak, buku ini tuh lebih kayak, nih ya, kalau lo mau tetap waras di dunia yang absurd, ini cara beresin isi kepala lo. Karena masalah utama orang cemas itu sering bukan cuma hidupnya berat, tapi karena pikiran mereka berantakan. Kemarin belum kelar, besok udah ditakutin, hari ini nggak fokus. Akhirnya otak rame, badan capek, keputusan jelek, hidup makin berat. Jadi di video ini, gue bakal bedah 6 poin paling ngena dari Dale Carnegie dan kita kaitin langsung sama hidup sekarang. Inflasi, layoff, harga rumah yang nggak ngotak, dan hustle culture yang bikin istirahat aja berasa dosa. Dan percayalah, ini bukan teori ngawang. Ini toolkit mental buat orang-orang yang tiap hari berusaha kelihatan santai, padahal dalamnya udah kayak tab browser 47 biji kebuka semua. Oke, poin pertama nih, yang menurut gue bukan cuma bagus, tapi nyelamatin. Carnegie bilang, live in day-tight compartments. Artinya apa? Simple. Hidup lo hari ini ya hari ini. Bukan kemarin, bukan minggu depan, bukan skenario horor yang belum tentu kejadian. Karena salah satu alasan lo capek banget sekarang, mungkin bukan karena hidup lo paling hancur, tapi karena lo nyoba nanggung masa lalu, masa depan, dan tekanan hari ini dalam satu kepala sekaligus. Lo nggak harus nyelesain hidup hari ini, lo cuma harus jangan kalah sama hari ini. Nah, ini dia jurus anti-overthinking yang harusnya diajarin di sekolah, bukan cuma trigonometri. Kalau lo lagi takut banget sama sesuatu, Carnegie bilang pakai formula Willis H. Carrier. 1. Apa skenario terburuknya? 2. Terima secara mental kalau itu kejadian. 3. Baru fokus beresin dari situ. Kenapa ini powerful? Karena anxiety itu suka hidup di area kabur. Dia gede karena dia nggak jelas. Begitu lo paksa dia duduk, kasih nama, kasih bentuk, dia mulai kehilangan taring. Kadang yang bikin lo lumpuh bukan realita, tapi film yang diproduksi otak lo sendiri. Poin ketiga brutal, tapi benar. Cara ngusir cemas itu sering bukan mikir lebih keras, tapi gerak. Carnegie bilang, worry bisa didorong keluar kalau lo sibuk sama sesuatu yang konkret. Dan enggak, ini bukan promosi hustle culture. Ini bukan, ayo kerja sampai burnout biar nggak sedih. Bukan. Ini soal ganti energi panik jadi energi aksi. Karena waktu lo cuma rebahan sambil doom scrolling, otak lo bebas bikin bencana. Tapi waktu lo mulai gerak, even kecil, kabutnya pecah. Doom scrolling itu sering nyamar jadi nyari info, padahal sebenarnya lagi nyari alasan buat panik. Anxiety suka ruang kosong, makanya gerak kecil sering lebih berguna daripada motivasi besar. Oke, sekarang kita ngomongin kebiasaan otak yang paling rese, yaitu ngira semua ketakutan itu fakta. Padahal enggak. Carnegie bilang, pakai law of averages. Tanya ke diri lo, seberapa besar sih peluang nyata hal yang gue takutin ini beneran kejadian? Karena 5 berita layoff di feed lo bukan berarti besok seluruh hidup lo tamat. 3 temen beli rumah bukan berarti lo gagal. 1 orang flexing produktif bukan berarti dia waras. Dan yes, kondisi ekonomi emang bikin banyak orang cemas. OECD juga nunjukin 91% orang khawatir soal biaya hidup dan 51% khawatir soal kehilangan kerja. Jadi rasa takut lo valid. Tapi valid bukan berarti semua skenario buruk itu otomatis takdir. Jangan kasih status kenyataan ke sesuatu yang baru level ketakutan. Ini favorit gue, karena analoginya modern banget. Carnegie bilang, pasang stop loss buat kecemasan lo, alias tentuin batas. Masalah ini boleh penting, tapi nggak boleh nyedot seluruh jiwa lo. Lo nggak bisa terus-terusan bayar mahal secara mental buat sesuatu yang hasilnya belum tentu berubah kalau lo panik.
Harga rumah emang bikin pusing. OECD juga nulis kalau kota-kota di banyak negara lagi menghadapi housing crisis, dan anak muda makin susah cari rumah yang affordable. Bahkan di banyak negara OECD, lebih dari setengah orang usia 20-an masih tinggal sama orang tua. Tapi lo harus mutusin, gue mau nyicil solusi atau nyicil stres. Nggak semua masalah harus lo nikahin. Ada yang cukup lo acknowledge, lo atur, terus lo stop kasih panggung. Dan ini buat lo yang suka ngulang-ngulang kesalahan lama di kepala. Carnegie bilang, don't sow sawdust. Jangan gergaji serbuk gergaji. Bahasa gampangnya, yang udah lewat, udah lewat. Lo boleh belajar dari situ. Tapi jangan tinggal di sana. Karena banyak orang hari ini bukan kehabisan kemampuan. Mereka kehabisan energi gara-gara perang sama masa lalu yang udah nggak bisa dibenerin. Penyesalan yang dipelihara lama-lama bukan wisdom. Itu penyiksaan. Makanya di tengah ekonomi yang keras kayak sekarang, poin Carnegie ini kena banget. Those who do not know how to fight worry, die young. Bahkan ada versi kutipannya yang lebih tajam. Businessmen who do not know how to fight worry, die young. Artinya apa? Di era harga naik, kerja nggak aman, dan semua orang disuruh lari terus, aset paling mahal lo tuh bukan image sukses, bukan hustle, bukan sok kuat. Tapi badan lo yang masih bisa napas lega dan kepala lo yang masih bisa mikir jernih. Karena kalau mental lo jebol, keputusan finansial ikut jebol, relasi ikut kena, kerja ikut berantakan, hidup makin mahal. Jadi iya, belajar ngelawan cemas itu bukan hal receh, itu life skill. Sekarang gue mau tahu satu hal. Apa yang paling lagi bikin lo kepikiran belakangan ini? Kerja? Duit? Takut telat sukses? Takut nggak kebeli rumah? Atau capek ngerasa harus kuat terus? Tulis di komentar, biar kita bikin ruang ini jadi tempat yang jujur, bukan tempat pura-pura semua baik-baik aja. Kalau hidup lo lagi berisik, mungkin yang lo butuhin bukan motivasi lebih keras. Mungkin yang lo butuhin adalah berhenti bawa besok ke hari ini, ngeliat takut lo dengan jelas, ngerjain langkah kecil, pakai logika, pasang batas dan ngelepasin masa lalu yang udah selesai. Lo nggak harus langsung tenang hari ini, tapi lo bisa mulai lebih jernih hari ini. Dan kadang-kadang itu udah cukup buat nyelamatin arah hidup lo. Kalau lo ngerasa video ini kayak nampar, tapi nampar yang bikin sadar, drop like dulu. Terus, share video ini ke temen lo yang kalau ditanya, lo gak apa-apa? Jawabnya, gak apa-apa kok. Padahal jelas-jelas pikirannya lagi kebanyakan tab kebuka. Dan, subscribe kalau lo mau konten yang bukan cuma nyuruh lo hustle terus, tapi juga ngajarin gimana caranya tetap waras, tetap jernih, dan tetap manusia. See you di video berikutnya.